Diana, kamu gila ya? Gia bertanya dengan raut wajah yang meringis sembari menoleh ke jok belakang, di mana ada Max dengan tangan yang terikat dan mulut yang tersumpal sol. Max memberontak dan menatap tajam Diana, sementara Diana justru menatap Max menggoda dari spion. Sedangkan Melissa, gadis itu kini membawa mobil Max. Biarin saja dia begitu, G. Aku akan culik dia sampai dia mau maafin aku dan berhenti merajuk, kata Diana sambil terkekeh. Terus dia mau dibawa kemana? Tanya Gia lagi. Ke apartemen kamulah, jawab Diana dengan santainya, kita perkosa dia gantian, haha. Guraunya yang membuat Max langsung terperangah dan semakin kuat memberontak. HMMPPP, HMMPPP. Ia terus memberontak mencoba membuka ikatan tangannya, menggelengkan kepalanya ke kanan ke kiri dengan mata yang melotot sempurna. Hal itu justru membuat Diana tampak semakin senang, beda halnya dengan Gia yang semakin meringis karena ia tidak tahu ternyata Diana segila ini. Kalau kamu begini, Max tidak akan maafin kamu lah. Tukas Gia. HMMPPP. HMMPPP, Max menggumam sembari mengangguk-anggukan kepalanya, pertanda ia setuju dengan apa yang Gia katakan. Nanti aku bikin dia jatuh cinta sama aku, biar tahu rasa. Ketus Diana yang membuat Max mendelik padanya. Kamu kasar, bagaimana Max jatuh cinta sama kamu, ujar Gia. HMMPPP, Max kembali menyahut. HMP. Seru Diana melirik Max, nanti aku bungkam bibir kamu sama bibirku ya, ketagihan nanti kau, kata Diana yang membuat Max dan Gia sama-sama meringis. Mereka sudah sampai di gedung apartemen Gia, Diana pun turun dari mobil dari menarik Max keluar. Gia juga turun dari mobil, begitu Melissa. Diana melepaskan sol yang menyumpal mulut Max, membuat Max langsung mengambil nafas sebanyak-banyaknya. Gila kau, Di. Teriak Max dengan wajah memerah, namun Diana justru cengengesan. Ia membenarkan kacamata Max dengan gerakan yang sangat sensual, tak lupa ia merapikan rambut Max dan itu membuat Max langsung meremang, ia juga tak bisa menghentikan Diana karena tangannya masih terikat. Sementara Dino masih mengikuti mereka saat ini, Dino juga tak menyangka Diana akan menculik adik bosnya seperti ini. Namun Dino tak ikut campur, karena tugasnya hanya memastikan Clara dan Granny Kelly tidak mendekati Gia. Ses, jangan marah, anak manis. Tukas Diana. Masuk yuk. Ajak Melissa. Kita mau kemana? Tanya Max seperti merajuk, lepaskan ikatan tanganku, pintanya. Nanti, setelah kita makan kamu, aum. Diana membuat gerakan seperti macan betina yang ingin menangkap mangsanya. Max bergidik ngeri. Melissa dan Diana membawa Max masuk ke dalam lift, Gia hanya mengikutinya dari belakang dan Max tak lagi memberontak. Tapi aku harus pulang sebelum jam 8, nanti Mommy khawatir. Seru Max setelah lift bergerak naik. Ya ampun, benar-benar anak mami. Ejek Diana, apa akan ada wanita yang mau sama anak mami sepertimu, Max? Tanyanya. Pasti adalah. Jawab Max, Tuhan itu menciptakan Hawa untuk Adam, ucapnya sok puitis yang membuat Melissa dan Diana tertawa keras, sementara Gia hanya terkekeh dan ia mengelus kepala Max dengan sayang. Kamu manis sekali, Max, ujar Gia. Mereka sudah sampai di lantai 15, begitu juga dengan Dino. Karena Dino merasa semuanya sudah aman, ia pun masuk ke dalam apartemennya sendiri setelah Gia dan rombongannya masuk ke apartemen Gia. Namun baru saja Dino membuka jaket kulitnya, ponselnya berdering dan tertera nama Jamie di layar ponselnya itu. Din, Clara dan Nyonya Kelly ke apartemen Gia sekarang. Mereka sudah masuk lift, terdengar suara panik Dino dari seberang telepon. Apa? Pekik Dino. Tapi bagaimana bisa mereka tahu? Nanti saja aku ceritakan, Din. Sekarang mereka sudah menuju apartemen Gia, mereka membawa seorang peretas dan sepertinya juga bekerja sama dengan orang dalam, supaya mereka bisa langsung masuk ke dalam apartemen Gia, ucap Jamie panjang lebar yang masih terdengar panik. Kamu sudah memberitahu Tuan Xavier? Tanya Dino. Nomornya tidak aktif. Oh Tuhan, pasti sedang dalam pesawat, gumam Dino. Baiklah, akan aku tangani ini, ujarnya. Anak pintar. Ujar Diana yang sudah membuka ikatan tangan Max, pandangan Max menatap ke sekelilingnya. Ia begitu mengagumi apartemen mewah ini. Ini apartemen siapa? Tanya Max. Apartemen Gia, dikasih Pak Xavier, jawab Melissa. Mewah sekali. Gumam Max tak percaya, sepertinya Pak Xavier sangat mencintaimu ya, G.
Belum sempat Gia menjawab, terdengar bel dari depan. Biar aku yang buka, kata Melissa. Ia pun bergegas membuka pintu. Dan saat pintu terbuka, Dino langsung melongos masuk. "Hei, siapa kau?" tanya Melissa, namun Dino tak menghiraukannya. "Nyonya Gia," teriak Dino yang membuat Gia, Max dan Diana langsung terkejut. "Kau harus keluar dari sini," ujar Dino dan ia menarik tangan Gia. "Tunggu, Dino. Ada apa?" tanya Gia heran. "Ada Clara dan Nyonya Kelly mau ke sini," ujar Dino yang membuat semuanya ikutan terkejut dan langsung panik. Mereka semuanya secara serempak berlari ke pintu, namun mereka menyadari, sudah ada orang di depan pintu. "Aduh, bagaimana ini?" tanya Gia berbisik. "Bagaimana?" Max ikutan berbisik. "Hadapi saja," sambung Diana. "Bisa bahaya," sambung Melissa. "Begini saja," seru Dino. "Tidak," seru Max, Melissa dan Diana bersamaan. Saat ini semuanya sudah ada dalam kamar utama, yaitu kamar Gia. Dino memiliki rencana, ia akan membuat Max dan Melissa atau Max dan Diana seolah-olah adalah pemilik apartemen ini. Awalnya mereka setuju, tapi ketika Dino mengatakan mereka harus tampak habis bercinta, ketiganya langsung menolak. "Aku rasa hanya dengan cara ini mereka bisa diusir, karena pemilik rumah sedang sibuk dengan urusan yang sangat pribadi," ujar Dino. Sementara Gia hanya menatap keempat manusia itu dengan bingung. "Ayolah, tidak ada waktu lagi," seru Dino. "Sebentar lagi mereka pasti berhasil membobol keamanan pintu," desaknya. "Aku angkat tangan," seru Melissa lantang. "Aku dan Gia akan bersembunyi di kamar mandi, bye." Melissa langsung menarik tangan Gia dan melongos pergi ke kamar mandi yang ada di kamar Gia. "Aku juga pergi, bye." Dino ikut-ikutan, membuat Max dan Diana menganga. "Gia!" terdengar teriakan Clara dari luar, membuat Max dan Diana semakin bingung. "Gia, keluar kamu!" Clara kembali berteriak. "Max, tidak ada jalan lain," ujar Diana pasrah dan ia langsung membuka kemeja Max dengan tergesa-gesa. Ini tidak boleh." Max menghalangi Diana dengan gugup. "Aduh, ini cuma sandiwara, Max." Krak. "Ah!" Max berteriak saat Diana yang tak sabar langsung merobek kemeja Max. "Lepas celanamu, Max. Cepat!" titahnya sedangkan ia sendiri melepas pakaiannya. Max hanya tercengang karena ia masih terkejut gara-gara kemejanya yang dirobek oleh Diana. Sementara Diana, hanya dalam hitungan detik ia sudah melepas pakaiannya, namun ia masih memakai dalaman. Ia malu sebenarnya, namun untung saja Max yang masih tercengang itu tak menatapnya. Diana menarik selimut dan membungkus dirinya dengan selimut. Tak lupa Diana membuat rambutnya acak-acakan. Diana juga mengacak-ngacak rambut Max. Tak lupa ia mengecup rahang dan pundak Max yang bahkan membuatnya harus berjinjit untuk meninggalkan bekas lipstik di sana. Totalitas, itulah yang sedang ia lakukan sekarang. Sementara Max semakin tak berdaya dan hilang akal karena ciuman Diana di kulitnya itu, nafasnya bahkan memburu. "Ayo kita keluar dan panggil aku Honey." Diana melepas kacamata Max. "Ingat, kita sepasang kekasih yang baru saja selesai bercinta. Ini rumah kita, dan mereka harus keluar dari sini secepatnya." "Oke," ujarnya yang sudah siap berakting. Max tak merespon, otaknya seperti beku gara-gara Diana benar-benar melecehkannya saat ini. "Sekarang, apa sih, ribut-ribut?" Clara dan Granny Kelly langsung menoleh mendengar suara itu dan keduanya melongo melihat Diana yang muncul dengan rambut yang acak-acakan dengan tubuhnya terbalut dengan selimut putih polos itu. "Diana, kenapa ada kamu di sini?" tanya Clara heran. "Kamu yang kenapa ada di sini?" pekik Diana menampilkan wajah marahnya. "Oh, tentu itu hanya sandiwara." Sementara Granny Kelly tampak bingung melihat Diana ada di apartemen itu. Sementara itu, Max kembali mendapatkan kesadarannya kembali setelah mendengar suara Diana dari luar. "Ini cuma sandiwara," gumam Max mempersiapkan diri. Ia hendak melangkah keluar, namun kemudian ia menyadari sesuatu. Mana ada orang bercinta masih pakai celana. Ia kembali menggumam sembari melepaskan ikat pinggangnya dan melemparnya sembarang. Kemudian celana panjangnya menyusul dan ia lemparkan ke sembarang arah juga. Huff. Max menghela nafas panjang. Ia memegang dadanya yang masih berdebar karena ulah Diana. "Oke, let's play the game." Max melangkah keluar dengan gagah. "Ini kan apartemen Xavier, jangan-jangan kamu juga selingkuhan Xavier ya?"
Tuduh Clara dan ia sudah mengambil ancang-ancang untuk menyerang Diana, namun tiba-tiba terdengar suara berat seorang pria dari dalam. "Siapa, Honey?" tanya Max. Clara dan Granny Kelly melotot sempurna dan mulut mereka juga menganga lebar melihat siapa pria itu. "Max!" pekik mereka serempak. "Kalian?" Max bersuara dengan begitu berat, seolah ia memang pria yang sangat maco. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya Max dan tiba-tiba ia melingkarkan lengan kekarnya di perut Diana, membuat Diana terkesiap dan menegang, apalagi ketika Max dengan santainya mengaitkan dagunya di pundak polos Diana dan mengecupnya. Membuat Diana merasa seperti melayang, terbang ke angkasa. "Kalian mengganggu kami," seru Max lagi yang kini mencium rahang Diana, membuat Diana semakin tak berkutik. "Ini tidak ada dalam skenario, culun. Apa yang kau lakukan?" Namun sayangnya Diana hanya bisa berteriak dalam hati, karena jangankan berbicara, bernafas saja rasanya begitu sulit karena kelakuan Max yang tak sesuai skenario itu. "Memangnya ini apartemen kalian?" tanya Clara tajam. "Iya," jawab Max dengan santainya. "Tidak mungkin, ini apartemen Xavier," sanggah Clara. "Memangnya ada buktinya?" tanya Max lagi yang membuat Clara semakin tak bisa berkata-kata. Tubuhnya bergetar dan kedua kakinya terasa begitu lemas saat ini karena Max entah dengan sengaja atau tidak, ia menghembuskan nafas panasnya di telinga Diana. Begitu menggelitik dan menggoda, membuat darah Diana berdesir. "Dengar, kalian harus pergi dari sini. Sekarang juga, atau haruskah aku telepon polisi? Kalian mengganggu privasi kami," tukas Max lagi, sementara Diana masih tak bisa berkata-kata. "Benar kan, Honey?" tanya Max dan ia kembali mengecup pundak Diana, membuat kedua bola mata Diana langsung terbuka lebar, darahnya terasa panas, tubuhnya semakin bergetar dan ia menganggukkan kepalanya kemudian. "Tidak, kalian pasti bohong," tukas Nyonya Kelly, "mana mungkin kalian sanggup membeli apartemen semewah ini? Kalian cuma karyawan biasa," ujarnya yang membuat Diana kesal. "Kami memang tidak membelinya, kami menyewanya. Dan uang kami cukup kok untuk itu," tukas Diana. "Benar sekali," sambung Max, "sebaiknya kalian pergi dari sini, atau aku akan benar-benar memanggil polisi," tegas Max, ia semakin mengeratkan pelukannya pada Diana. Clara dan Granny Kelly hanya bisa saling melempar tatapan, sungguh mereka bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun kemudian, Granny Kelly menatap tajam Clara, tentu ia menganggap ini kesalahan Clara. "Kita pergi," ujar Granny dingin. Clara hanya bisa mengikutinya dengan perasaan yang mulai resah, karena sepertinya ia akan mendapatkan masalah nanti. Ketiga manusia itu pun pergi. Sementara Gia, Melissa dan Dino kini sudah keluar dari persembunyian mereka. Dan mereka bertepuk tangan atas berhasilnya sandiwara Max dan Diana dalam mengusir Clara. Max dan Diana langsung salah tingkah, Max langsung melangkah menjauhi Diana dengan wajah merona, begitu juga dengan Diana. "Wah, kalian hebat," puji Dino. "Iya, calon artis papan atas ini," sambung Melissa. "Chemistry-nya dapat ya. Totalitas, tidak seperti akting," kata Gia menimpali. "Aku mau pulang," kata Max kemudian. "Baiklah, kamu bisa memakai pakaianku, Max. Ayo," ajak Dino sembari merangkul Max dan membawa Max menjauhi tiga wanita cantik itu. Sebelum pergi Max menoleh pada Diana dan berkata, "Aku sudah memaafkanmu, Di," serunya yang membuat wajah Diana semakin merona. "Cie-cie," goda Gia dan Melissa. "Apaan sih?" gumam Diana malu-malu dan bergegas pergi ke kamar Gia dengan pipi yang teras panas. Diana segera memasang kembali pakaiannya, kedua sahabatnya itu mengekorinya dan mereka menyadari rona merah di pipi sahabat mereka. Sepertinya ada yang ehem-ehem," goda Melissa. "Pulang yuk, Mel. Nanti mama kita cariin," kata Diana sembari merapikan rambutnya. "Iya sih, ya sudah ayo," ajak Melissa. "Terus aku bagaimana?" tanya Gia merengek. "Nanti kita kesini lagi deh kalau Pak Xavier belum pulang," kata Melissa, "mau setor wajah baik-baik saja dulu sama mama," lanjutnya. "Iya, biar tidak khawatir," sambung Diana dan Gia tidak bisa melarang mereka karena mereka masih punya keluarga, ia pun membiarkan kedua sahabatnya itu pulang. Setelah kedua sahabatnya pulang, Gia memilih berendam di bathtub. Setelah ketegangan seharian, ia ingin melemaskan otot-ototnya. 30 menit kemudian, Gia beranjak dari bathtub setelah ia merasa puas berendam. Gia bahkan hampir tertidur di bathtub. Setelah membilas tubuhnya, Gia menarik bathrobe, mengenakannya dan melangkah keluar dari kamar mandi.
Saat ia membuka pintu kamar mandinya, Gia tercengang. Melihat Xavier yang entah datang dari mana dan sejak kapan berada di kamarnya, apalagi kini Xavier sedang menatap tajam padanya dengan kemeja Max yang sudah robek di tangannya. Gia hanya bisa menelan salivanya dengan susah payah. Terakhir kali ia hampir mati karena Max numpang buang air kecil di apartemennya. Dan sekarang, mati aku. Saat ia membuka pintu kamar mandinya, Gia tercengang. Melihat Xavier yang entah datang dari mana dan sejak kapan berada di kamarnya, apalagi kini Xavier sedang menatap tajam padanya dengan kemeja Max yang sudah robek di tangannya. Gia hanya bisa menelan salivanya dengan susah payah. Terakhir kali ia hampir mati karena Max numpang buang air kecil di apartemennya. Dan sekarang, mati aku. Gia menatap takut Xavier, apalagi ketika Xavier melangkah lebar mendekatinya dengan tatapan bak pemburu yang sudah mendapatkan buruannya dan siap melepaskan anak panahnya. Gia melangkah mundur, ia kembali menelan salivanya apa tatapan Xavier yang ia rasa seolah akan mengulutinya hidup-hidup. Siapa? Tanya Xavier mendesis tajam. Max. Jawab Gia tergugu dan Xavier terlihat langsung sangat murka. Kamu. Bukan begitu ceritanya. Teriak Gia sembari berlari saat Xavier hendak menangkapnya. Apanya yang bukan begitu ceritanya? Tanya Xavier masih mendesis tajam. Itu Dino. Jawab Gia masih tergugu, dan sontak jawabannya yang setengah-setengah itu membuat Xavier makin geram. Ia mengepalkan tangannya dan melempar ke meja itu dengan kasar. Ia mendekati Gia seolah ingin menerkamnya. Gia pun sontak berlari menjauh dan berusaha keluar dari kamar. Namun keberuntungan tidak berpihak kepadanya saat Xavier bisa dengan mudah menangkapnya dan mengurungnya dalam dekapannya. Xavier, dengerin dulu penjelasanku. Teriak Gia sembari berusaha memberontak. Namun yang ada Xavier mengunci pergerakan kaki Gia dengan kakinya, mengunci tubuh atas Gia dengan lengannya. Gia menggeliat. Ah, Xavier. Lepaskan. Gia berontak saat Xavier mengangkat tubuh Gia ke pundaknya. Xavier memikul Gia seperti sekarung beras. Gia menendang-nendangkan kakinya ke udara dan juga memukul-mukul punggung Xavier dengan sekuat tenaga. Namun Xavier seolah tak merasakan apapun. Xavier membawa Gia ke ranjangnya. Ia menarik kedua tangan Gia ke atas kepalanya kemudian melepaskan dasi yang dipakainya dan mengikat tangan Gia, membuat Gia semakin panik. Xavier, dengar. Ah, Xavier. Teriak Gia saat Xavier melepaskan batrobe yang Gia pakai. Gia mencoba menendang Xavier namun Xavier justru mengikat kedua kaki Gia dengan jas yang tadi dikenakannya. Xavier, jangan. Teriak Gia namun Xavier seolah tuli. Ia membungkuk, menelusuri setiap inci kulit istrinya itu dengan tatapan yang begitu dalam dan teliti seolah ingin mencari sebuah petunjuk tersembunyi di kulit sang istri. Pintar sekali, tidak meninggalkan bekas apapun, geram Xavier dengan tatapan yang masih begitu tajam dan terlihat sekali ia sedang sangat marah. Namun Gia juga melihat seperti ada luka dan rasa sakit di mata Xavier. Itu membuatnya merasa bersalah dan tidak tega. Hatinya tidak mau melihat Xavier terluka dan sakit. Gia menatap sendu pria aneh di depannya ini. Gia berusaha berbicara, tidak seperti yang kamu pikiran, Max dan Diana. Gia tentu kesulitan menyusun kata-katanya. Apalagi suasananya begitu canggung dan ia merasakan atmosfer kamarnya itu begitu panas padahal AC-nya menyala. Max, Diana, Dino, tanya Xavier yang tak mengerti. Apa maksudmu? Apa yang kalian lakukan di sini saat aku pergi? Tanyanya dingin. Clara, kata Gia lirih. Xavier terkejut mendengar Gia menyebutkan nama Clara. Clara? Kenapa dengannya? Jelaskan. Bentak Xavier yang membuat Gia terkesiap. Kenapa pakaianmu beda? Tanya Nyonya Leona saat Max datang dengan celana dan kemeja yang berbeda. Ceritanya panjang, Mom. Kata Max dengan senyum samar yang coba ia tahan, pipinya memerah dan terasa panas setiap kali mengingat Diana menciumnya. Max langsung berlari ke kamarnya, membuat Nyonya Leona mengernyit bingung. Di kamarnya, Max berdiri di depan kaca sembari memegang dadanya yang masih berdebar hebat. Bibirnya kini menyunggingkan senyum yang lebih jelas, kemudian Max memegang bagian bawah perutnya. Kenapa saat Diana menciumku, seperti ada yang bergerak di perutku ya? Seperti ada ombak. Kemudian Max memegang kedua pipinya yang semakin terasa panas. Kini Max melemparkan tubuhnya ke ranjang, menyembunyikan wajahnya yang merona di bantal. Aduh, kenapa jantungku seperti drum ya? Ia menggumam. Kemudian ia tidur terlentang, tatapannya lurus menatap langit-langit kamarnya dan ia teringat saat dirinya mencium pundak Diana.
Kulit Diana benar-benar lembut, aku suka.